Tipe-tipe guru di sekolah, cek. Halo Ipora, selamat bertemu lagi bersama gue Genime di sini. Sebelum video ini dimulai, gue udah punya beberapa cerita bersama beberapa guru gue saat sekolah. Di video ini, dan ini. Nah, setelah gue udah bikin video-video tadi, gue tuh tiba-tiba kepikiran buat bikin konten baru lagi, yaitu tentang guru-guru gue sewaktu zaman sekolah dulu, coy. Oke, serius. Sebenarnya apa sih arti dari seorang guru itu? Menurut dari Mbah Google, guru atau teacher adalah seorang pengajar suatu ilmu dalam bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas. Ya, pasti semua orang udah pada tahu lah artinya ya kan? Kalau menurut gua, guru itu adalah bagaikan peran yang sangat penting untuk anak muridnya yang haus akan ilmu pengetahuan. Namun, guru di sini ada dua. Yang pertama yaitu guru berkualitas. Dia adalah guru yang bisa mengajari kita dengan cara yang seru dan keren. Ilmunya juga benar-benar kita bisa mempelajarinya 100%. Yang kedua yaitu guru oknum. Guru ini yang biasanya sering marah-marah dengan alasan yang tidak masuk akal, ngasih hukuman yang tidak masuk akal juga. Ditambah guru killer, biasanya hanya ngasih tugas atau PR. Waktu untuk menjelaskan juga tidak ada. Alhasil cuma buang-buang waktu aja ya kan. Jadi pada suatu saat di awal gue memasuki tingkat SMP, gue dijumpai oleh guru IPS gue yang sangat baik banget. Kita panggil dia Ibu Ida. Gue masih ingat cara dia mengajar. Gak ngebosenin, gak marah-marah. Ya pokoknya bagus lah. So, yang paling kami suka waktu itu adalah membaca buku paket berjamaah. Namun membaca di sini harus di dalam hati. Akan tetapi dari salah satu murid mesti ada yang harus ngebacain dengan suara. Nah, setelah si murid A ini udah membaca hampir 2 atau 3 paragraf, sang guru harus menstop si murid A ini dan dia juga bisa menunjuk murid lainnya untuk menggantikan dirinya. Yang serunya itu adalah pada saat penerus dari si murid A tadi tidak tahu di mana checkpoint buat kelanjutan kalimatnya. Buat yang nggak tahu checkpointnya dikasih hukuman berdiri di depan dan harus nyanyi ya. Atau bisa juga peragain keahlian kalian baru bisa duduk kembali. Dan salah satunya itu adalah teman gua. Dan dia cewek ya by the way. Mari kita panggil dia Nana. Gua agak kesian sih sama dia waktu itu, soalnya dia yang selalu dapat hukuman untuk bernyanyi di depan. Dan ini sih emang disengaja sama teman-teman gua, bahkan juga ibu idanya sendiri loh. Ya kenapa? Karena suara Nana ini di saat bernyanyi itu merdu banget. Dan bahkan udah sering ikut kontes bernyanyi dan selalu menang. Dan ya lu tau lah apa yang terjadi. Setiap jadwal ibu Ida ini udah kayak kontes musik aja lagi ya kan. Guru terbaik gua selanjutnya adalah guru SKI, Sejarah Kebudayaan Islam waktu SMP. Sejujurnya gue dulu bukan SMP sih, tapi MTS lebih tepatnya. Adalah biar lebih dimengerti aja gue sebut SMP. Oke, guru SKI gue ini man, keren dah pokoknya. Dia ini adalah salah satu tipe guru yang tegas dan banyak dinanti-nantikan sama anak muridnya. Saking tegasnya guru SKI gue ini kalau menjelaskan materi pelajarannya itu sangat jelas dan mudah dipahami. Suaranya juga tegas banget dan nyaring udah kayak pakai mikrofon gitu. Yang pastinya nggak bikin muridnya ngantuk di pertengahan jam pelajarannya. Hingga suatu saat guru gue ini memiliki kekuatan yang jarang dimiliki oleh guru pada umumnya. Gue nggak tahu sih ya ini bakal relate sama kalian. Yang pastinya ini pernah terjadi di hidup gue. Ayo semuanya perhatikan ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan membentuk ulang semua kursi menjadi lingkaran. Oke sudah. Selanjutnya Bapak minta kalian semua untuk menundukkan kepala dan juga pejamkan mata kalian. Karena Bapak akan berpidato di tengah bundaran kursi ini. Ya, hampir semua orang di kelas itu menangis hanya karena guru gua ini berpidato tentang kehidupan gitu. Waktu itu kayak menceritakan keburukan-keburukan yang mungkin pernah kami lakukan sebelumnya. Dan itu berhasil membuat kedua pipi gua basah karena menyadari di waktu dulu pernah berbuat khilaf atau kesalahan yang membuat gua menyesali hal itu. Next, tipe guru SMP gua lainnya tertuju pada guru bahasa Inggris gua. Kita sebut saja dia Bapak Twice. Ya, karena bapaknya sering bilang Twice, jadinya kami manggil Bapak Twice. Tipe guru Bapak Twice ini kalau seingat gua adalah tipe yang sering bawa laptop, LCD proyektor, sama speaker di saat jam mengajarnya. Dan gue itu ingat banget setiap kali Pak Twice ini masuk, pasti ada pemanasan dulu selama 5 menit. Pemanasan nonton musik video gitu dah coy. Gue juga nggak tahu kenapa ya Pak Twice ini tuh suka banget sama band lama ini. Yang lagunya itu kayak gini.
Nah, jadi lagu tadi ditayangin di setiap awal jam pelajaran oleh Bapak Twice. Dan itu sisi kelas sudah kayak konser aja jadinya. Oke, beralih ke tipe guru gue lainnya. Kali ini adalah guru MTK gue waktu SMK. Mari kita panggil dia Ibu L. Gue gak tahu kenapa ya jadi dipanggil Ibu L. Soalnya emang udah satu sekolah manggilnya begitu. Ya, asalkan jangan sebut nama aslinya aja. Ibu L ini kalau gue berani buat ngomong, dia itu adalah salah satu guru yang biasanya ditakutin oleh kebanyakan anak muridnya. Mungkin karena dari tampang wajahnya yang galak, atau cara ngomongnya yang galak, dan biasanya juga di saat kalau marah, yang awalnya kelas itu ributnya kayak pasar, itu langsung bisa terdiam secara instan. So, karena gue orangnya bodoh banget dengan mata pelajaran MTK ini, gue tuh cuman gak tahu mau ngapain. Kalau misal gue niat juga buat memperhatikan saat ibunya menjelaskan, gue serius bener-bener gak ngerti apa yang lagi dibahas karena pelajarannya matematika ini. Ya, kayak peribahasanya masuk telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Nah, jadi karena gue ini tipe orangnya bodoh amat, so sebagai gantinya gue gambar gak jelas gitu, agar gue beraktivitas daripada gak ngapa-ngapain ya kan. Kemudian gak ada angin, gak ada apa, dan gak tahu kenapa ya, tiba-tiba Ibu L ini memanggil gue. Gila. Gen, maju ke depan. Bawa juga gambarannya ke sini, Ibu mau lihat. Enggak gitu. Sebenarnya gue disuruh maju aja ke depan dan... Nah, coba selesaikan satu soal yang ada di papan tulis nih. Gimana? Dimohon yang duduk jangan ngebantu ya. Itu gue sumpah bener-bener nge-freeze, nggak tahu mau ngapain lagi. Ini perkiraan gue sih, yang ada di pikiran Ibu L waktu itu adalah... So, gak lama kemudian akhirnya gue disuruh duduk kembali. Mungkin supaya nggak nge-cringe dan buang-buang waktu pelajarannya. Karena gue... Ini emang guanya juga sih yang gue... Ya, emang kenyataannya karena kekurangan gue tuh ada di matematika gitu. Ya, kalau misalkan ada yang hina gue karena nggak bisa ngitung pakai matematika, gue pasti akan selalu bilang begini. Lu udah lulus SD, SMP, SMK kagak bisa matematika juga. Emang payah banget lu jadi orang. Sini denger gua dulu. Dasar lu. Kan di dunia ini ada yang namanya alat ini. Nah, dipakai dah. Ada yang lebih mudah buat ngitung. Malah cari yang susah gitu manual. Bukan dong, zaman udah berubah. BTW gue masih pengen ceritain tentang guru SMK gue lainnya. Tapi ya karena melihat durasi videonya udah lumayan panjang, nanti gue bakal bikin part 2-nya. So stay tune and subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa like videonya ya. Halo penonton gue yang setia dan budiman. Iya, gue tahu. Jadi guru itu pekerjaan yang sangat tidak mudah gitu. Dan kalau menurut gue juga upah mereka itu kurang untuk menghidupi keseharian keluarganya. Dan bahkan guru yang berkualitas pun tidak bisa membuat semua muridnya senang untuk belajar. Karena setiap pemikiran murid-murid pasti berbeda-beda ya kan? Iya, tapi justru sifat dan karakter guru yang beragam itu yang bikin banyak kenangan banget di sekolah. Ada yang santai, friendly. Nah, menurutku semakin banyak kalian ketemu sama guru, apalagi yang dibilang galak, maka semakin banyaklah kenanganmu di sekolah. Karena kalian pasti bakal ngalamin kejadian yang tidak terduga. Iya, gue setuju tuh. Makanya gue bikin animasi pengalamannya nih sekarang. Oh iya, thank you banget buat Serena dari Dasi Gantung yang udah bersedia untuk berkolaborasi bersama Ganymed. Oke, Gen, sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong ini collab pertama kita loh. Karena ini bertema sekolah, makanya aku nyasar sini dulu. Yo Iren, lu soalnya juga cocok buat tema-tema kayak sekolah gitu. Rencananya juga gue bakal bikin konten sekolah lagi untuk kedepannya nanti by the way. Dan oke, gue cukup sampai sini dulu aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Ganymed, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And don't forget, have a nice day, bye!